Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang pemuda yatim piatu yang seluruh keluarganya dibantai sejak kecil. Setelah dewasa menjadi dewa pedang dengan kekuatan yang mengerikan, memburu dan meratakan seluruh pendekar yang menghabisi keluarganya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 南城雪月，东城无双，可光明之下，必暗河的潮水。 Kisah berawal pada masa dunia persilatan Bailey yang terlihat megah namun penuh kekacauan. Sekte Tang beserta semua sekte besar menjaga dan membangun kedamaian dunia. Namun ada satu sekte besar yang paling misterius di dunia persilatan, bernama Sekte Sungai Gelap. Siapapun yang memasukinya akan menjadi senjata mematikan dan terikat seumur hidup. Sungai Gelap memiliki para pendekar berilmu tinggi yang ditugaskan menjadi pemburu bayaran. Namun saat ini Sungai Gelap sedang terjadi konflik intern dan kita diperlihatkan dengan pemeran utama bernama Sumuyu, salah satu pendekar dari Sungai Gelap dengan julukan pendekar payung hantu. Sumuyu mendapatkan pesan bahwa Ketua Agung Sungai Gelap bernama Mingse akan menemui Tuan Besar kedua Sekte Tang di kota Liao. Namun diduga akan ada penyergapan. Sumuyu harus bergerak ke sana untuk melindungi ketua apapun risikonya. 奎大人，有消息。 Di kota Liao kita diperlihatkan dengan Tuan Besar kedua Sekte Tang sedang menunggu kedatangan teman lamanya yaitu Mingse. Dan tak lama yang ditunggu pun tiba. Ternyata mereka berdua akan bertarung menyelesaikan dendam lama 30 tahun yang lalu untuk membuktikan siapa yang terkuat. 我已经是个老人了，年前你我大战一场，我可一直等着今天。 Kesaktian mereka berdua seimbang dan sama-sama terluka parah. Namun tiba-tiba Mingse diserang. Dengan tepat waktu, Sumuyu muncul melindunginya. Ternyata penyergapan tersebut dari petinggi Sungai Gelap sendiri, memanfaatkan kesempatan ingin menghabisi Ketua Agung saat terluka. Sumuyu berhasil membereskan mereka semua, namun ketua semakin terluka oleh senjata beracun Master Tang. Dan tak lama Master Tang tewas. Ketua melarang Sumuyu untuk membawanya ke Sungai Gelap, karena 3 keluarga besar Sungai Gelap bersatu ingin menghabisinya. Keluarga Su, keluarga Mu, dan keluarga Si. Ketua menyuruh Sumuyu untuk pergi ke kota Qiantang mencari murid dari teman lamanya, yaitu tabib sakti bernama Huai. 有一个古人去钱塘城，是药王辛百草的小师叔，他叫 百合怀，找到他。 Pendengar Mingse terkena racun mematikan. 3 pejabat Sungai Gelap Aula Tihun mengadakan pertemuan penting akan mengangkat Ketua Agung yang baru. Tujuan utama mereka memang ingin melengsarkan Mingse karena tak bisa dikendalikan lagi oleh mereka. Mereka akan mengirim pesan kepada 3 keluarga besar. Siapapun yang berhasil menghabisi Mingse dan mengambil pedang Mianlong, maka dialah yang akan diangkat menjadi Ketua Agung yang baru. 那便传信给3家，这是要让暗河大乱，我大家长生死，才能诞生新的。 Di kota Qiantang, terlihat 2 pendekar keluarga Su bernama Changhe dan Suji mendatangi balai kota pengobatan Baihi karena telah mendapatkan info bahwa Sumuyu membawa Mingse ke sana. Tujuannya akan menghabisi Huai agar Mingse tewas tak tertolong. 要靠得再响一点，耳朵背了。是这位药王师叔年纪太大，似乎不太给面子啊。谁呀？敲门敲得那么大声？那便麻烦姑娘了。敢问你家老先生是否在府上？
我家老爷他出门巡诊去了。 Mereka berdua tak mengetahui bahwa gadis tersebut adalah orang yang akan mereka habisi karena disangka orangnya sudah tua. Dia adalah tabib sakti bernama Huai dan saat sedang berjalan tersengaja bertemu dengan Sumuyu menanyakan di mana tempat balai pengobatan Baihi. Huai mengatakan dia adalah muridnya. Tak ditunda lagi, mereka pun bergegas pergi hingga malam hari tiba di sana. Sebuah tempat terpencil dengan dijaga oleh para pendekar yang masih setia. 这里面有鬼！姑娘莫怕， 你还是个流着鼻涕的脏孩子。上次我见你的时候， 先诊脉吧。许了一枝梅，称唐门第一，天下第二，唐二老爷本人，无人能见。是否能医？姑娘有何需求？ 只要没死，便可以医，当然可以医啊。 Kedua pendekar keluarga Su mulai menduga bahwa gadis tersebut adalah tabib sakti yang asli. Dia pun menelusuri jejaknya. Sementara Huai yang sedang mengobati tahap pertama selesai mengobatinya. Sumui terkejut saat ketua menjelaskan bahwa gadis di hadapannya adalah tabib sakti, murid terakhir dari teman lamanya bernama Liu Zhen. 母曰白鹤怀，李宇珍的关门弟子，药王谷一脉祖师。你眼前这位就是药王信。 医者白鹤怀，见过暗河大家长，见过暗河的奎大人。 Saat mereka sedang berbincang, Huai mengatakan bahwa tadi siang ada dua pendekar ke tempatnya. Dengan ciri-ciri yang disebutkan, Sumuyu sudah mengetahui bahwa mereka berdua adalah Changhe dan Suji dari keluarga Su. Sumuyu pun bergegas menugaskan Yumo, pendekar 12 bayangan, untuk mengamankan Huai ke kota Juxiao. Karena tak lama lagi mereka akan bermunculan. Dan benar saja, dua pendekar dari keluarga Si muncul, bernama Qianji dan Jingqi. 子线为界。 Sumuyu dengan mudah mengalahkan mereka dan melepaskannya dengan syarat ketua keluarga Si tak meneruskan misinya untuk menghabisi ketua agung. Namun jika diteruskan, maka Sumuyu dan 12 pendekar bayangan akan meratakannya. Tak lama setelah mereka pergi, akhirnya Changhe muncul. Dia memujuk untuk menghabisi ketua agung dan merebut pedang Mianlong. Namun dengan tegas Sumuyu menolak, tetap akan setia melindungi ketua agung. 你杀了他，把绵龙剑拿来，我属于暗河，一点意思都没有。大家长都快死了。 我的职责便是守护大家长的安危。若我拒绝呢？那就杀了吧。 Pertarungan seketika berhenti saat pendekar bernama Mubai dari keluarga Mu muncul. Namun Mubai pergi lagi, dan Changhe memutuskan untuk mengalah sementara karena tak ingin saling menyakiti satu marga yang ternyata mereka berdua berteman sejak kecil dan saling melindungi. Changhe teringat saat mereka berdua beranjak remaja mengikuti ujian jurang Guiku. Setiap kelompok berjumlah 10 orang dan hanya satu yang harus bertahan hidup. Sumuyu terkejut ternyata Changhe satu kelompok dengannya, yang berarti mereka harus saling menghabisi. Dan saat memasuki hutan, semua peserta muncul bergabung, ingin menghabisi mereka berdua karena dianggap yang paling kuat. 全都来了，还不如合力把你们都杀了。谁都知道你们剑术高超，雅入绝处，要胜此战，唯有一吐刀剑合适，攻守皆备。花接受。 我也是
Akhirnya mereka berdua berhasil mengubah semuanya ketakutan meski keduanya terluka. Dan tiba-tiba Chang He berniat mengakhirinya sendiri agar Sumuyu bisa tetap hidup. Setak saja Sumuyu terkejut dan marah. Dia akan mencari solusi agar keduanya tetap hidup tak peduli dengan aturan sekte. 会有办法的，你淡定着。10个人只有1个人能走出鬼窟园，你把手放开！ Kembali ke masa kini, Ketua Agung ternyata ikut bersama Huai menuju kota Jiuxiao dengan dikawal oleh 12 pendekar bayangan. Sumuyu mulai menyusul ketua, dan Chang He yang masih dalam perjalanan telah memberikan pesan kepada seorang pendekar dari sekte Tang bernama Lian Yu. Kesaktiannya setara dengan Bai Li Dongjun dan Shikong Changpeng. Lian Yu kini sedang bergerak akan menghabisi Ming Se. Dia dendam atas kematian seniornya, yaitu tuan besar kedua sekte Tang. Dan Yumo yang mengetahui akan kedatangan Lian Yu menyuruh rekannya untuk segera pergi melanjutkan perjalanannya, sementara dia akan menghadang Lian Yu. Sumuyu yang masih dalam perjalanan pun dihadang kembali. Kali ini pendekar dari keluarga Mu bernama Yin Zhen. 可曾记得，你差点做这个人的头。穆家穆英真我来此杀你，是想叛离暗河吗？与我动手。当年本该是你去的。 是吗？ Sumuyu berhasil menghabisi Yin Zhen, sementara Yumo masih bertarung dengan Lian Yu. Yumo kalah terjebak oleh formasi api, dan saat akan dihabisi, Sumuyu muncul.你要是再晚来几步，我可能真的就没命了。就是暗河朱影团首领。 Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di kota Jiuxiao, sebuah kota yang dikenal memiliki pendekar sakti dewa pedang, dan akhirnya mereka pun tiba di markas besar laba-laba. Namun tiba-tiba, Zhou Ye, pendekar 12 bayangan kewalahan melawan mereka, yang ternyata gabungan dari keluarga Mu dan keluarga Si. Huai terkejut tiba-tiba murid kesayangan ketua Si bernama Pan Hua sudah berada di dalam kereta. Tak banyak basa-basi, dia meminta Ming Se untuk memberikan posisi ketua agung dan menyerahkan pedangnya kepada ketua keluarga Si bernama Si Ba. Namun dengan tegas ketua agung menolak. 让我身首重伤，那些琐碎烦心的事情，我谢家家主谢罢了。是最好的人选。 Pan
Fan Hua dan yang lainnya terkejut, ternyata Ketua Agung masih memiliki kekuatan besar. Mereka pun ketakutan dan pergi. Dan tak lama muncul master tua sesepuh markas laba-laba bernama Muki Wen menyambut kedatangan Ketua Agung. Dengan mengejutkan, ternyata memasuki markas laba-laba tak sembarangan. Ketua harus menggunakan pedang Mianling sebagai kunci masuknya dengan dilengkapi penjagaan yang sempurna.无声之阵。Sumuyu dan Yumo yang masih dalam perjalanan memutuskan untuk berpisah. Yumo menyuruh Sumuyu untuk segera menyusul ketua ke kota Jiuxiao, sedangkan dia akan menghadang kembali Lian Yu yang masih mengejar. Yumo akan menggunakan siasat dengan rayuan mautnya. 我给你一道护命真气，他省得上我。万事小心，我的选择交给你。就这么急不可待的想见我？儿女情长，说放便放，在你心里报仇为重，你对我终究没有太深的情感。你站住！ Malam harinya, saat Huai sedang berjalan sendirian, tiba-tiba diserang oleh Chang He. Dia berhasil menembus pertahanan markas laba-laba. Pertarungan seketika berhenti saat Sumuyu muncul. Chang He pun mengalah lagi dan pergi. Sumuyu terkejut ternyata Huai bisa bela diri. Dan mulai saat ini Sumuyu akan melindunginya selama Ketua Agung sedang diobati. 没想到神医还会鬼踪部。应该是有内奸，他怎么能够轻易潜伏进来？抱歉，神医放心，我会处理。那我也给神医一个承诺，便不会有任何人伤得了你。 我会竭尽全力治好大家长。 Keesokan harinya, Sumuyu mendatangi salah satu anggota 12 bayangan laba-laba bernama Chou. Diduga telah berkhianat bersekongkol membantu Chang He. Chou pun tak bisa mengelak lagi, dia mengakuinya. Namun Sumuyu mengampuninya dan menyuruhnya untuk pergi, tak harus kembali lagi. 你当死！他应该让位，大家长所中之毒无人能解，永远不要再出现。 你走吧。Chou yang sudah keluar dari markas laba-laba disergap oleh Qianji dan Bushi dari keluarga Shi. Mereka meminta cara untuk menembus markas laba-laba. Chou menolak meski dia sudah diusir namun masih setia kepada Sumuyu karena mengampuni nyawanya. 别动！ 你怎么把他给杀了呀？此时，先给他个痛快名字，叫不谢。起来。 Sumuyu marah besar melihat Chou tewas. Dia memerintahkan semua pasukan 12 bayangan untuk siap bertempur dengan para pendekar 3 keluarga. 那便让三家也都为此付出代价，不死不休。 Tibalah saatnya Huai akan melakukan pengobatan terakhir yang penuh dengan resiko. Huai akan melakukan ilmu pembinah roh untuk mengetahui sumber racun dalam tubuh ketua. Namun ilmu tersebut Huai akan mengetahui seluruh ingatan ketua. Dan pada saat yang bersamaan, gabungan para pendekar dari 2 keluarga Mu dan Shi muncul.
Pertarungan seketika berhenti saat Mukiwen muncul. Panhua menyuruh Bushi untuk mencari Sumuyu, sedangkan dia akan menghadapinya. Dan akhirnya Bushi mendatangi Sumuyu yang sedang menjaga ketua. Bushi sangat percaya diri bisa mengalahkan Sumuyu. Dia menantangnya untuk mengeluarkan jurus terkuatnya. Akhirnya Sumuyu mengeluarkan jurus formasi 18 pedang. Huai mulai memasuki alam pikiran ketua. Dia terkejut melihat banyak orang yang menderita. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Huai melihat seorang pendekar bernama Suji, mantan pengawal pribadi sebelum Sumuyu. Yang ternyata Suji adalah ayah kandung Huai. Dan tiba-tiba kesadaran ketua aktif hingga bisa melihat Huai dalam alam pikirannya. Sumuyu tak menyangka Bushi mampu menandingi kekuatan jurus 18 pedang. Lalu Bushi mengeluarkan jurus andalannya. Dan dengan mengejutkan, Sumuyu mengeluarkan jurus 18.000 pedang bernama jurus pedang Muyu. Bushi mengakui kekalahannya. Ternyata kedatangannya hanya ingin membuktikan siapa yang terbaik antara dirinya dan Sumuyu. Dia tak ingin ikut campur urusan ketua agung. Setelah Bushi pergi, muncul Sue dengan mengatakan bahwa Huai dalam bahaya. Dan benar saja, ketua sangat murka karena mencurigai bahwa Huai ada tujuan lain, ingin mengetahui rahasia terdalam sungai gelap. Sumuyu berhasil menyelamatkan Huai yang terjatuh ke dasar jurang yang dalam, sementara Mukiwen masih bertarung dengan Panhua. Akhirnya ketua agung berhasil diselamatkan. Semua pendekar gabungan dua keluarga gagal total. Lalu Sue memasukkan racun mematikan ke dalam lubangnya. Namun dengan mengejutkan, racun tersebut dapat dikendalikan oleh Huai. Dan tak lama akhirnya mereka menemukan jalan keluar. Sementara Panhua yang berhasil dikalahkan oleh Mukiwen sudah berada di luar markas laba-laba. Namun tiba-tiba Changhe muncul. Dengan mengejutkan, Panhua dihabisi oleh rekannya sendiri. Iri karena Panhua murid kesayangan Shiba. Changhe pun melukai Qianji agar tak curiga dia yang telah menghabisinya. Changhe juga menyatakan untuk mengumumkan bahwa yang telah menghabisi Panhua adalah dirinya. Tak lama setelah Qianji pergi, ketua keluargamu bernama Mushiji muncul.
Sumuyu dan Huai menemukan jalan keluar. Namun Huai disuruh tetap di dalam akan diperiksa keamanannya terlebih dahulu. Dan benar saja ternyata Mubai telah menunggunya. Sang He berhasil membuat Musiji kewalahan. Tak lama muncul dua rekannya. Musiji pun memutuskan untuk mengalah dan pergi. Sementara Sumuyu masih bertarung dengan para pendekar keluarga Mu. Pertarungan seketika berhenti saat Suji muncul. Meski memiliki misi yang sama akan menghabisi Ketua Agung, Suji mengajak Sumuyu untuk kerjasama melawan mereka. 愿与这书共同退敌。 花钱了，夏沐玉。 Dengan mengejutkan, ternyata Suji berkhianat mengelabui Sumuyu. Ternyata tujuannya ingin menghabisi Huai di saat Sumuyu sedang bertarung. Suji menghentikan serangannya karena terkejut melihat jurus yang digunakan Huai. Jurus tersebut milik istrinya bernama Luo Jin. Dan setelah melontarkan beberapa pertanyaan kepada Huai, akhirnya Suji sadar gadis di hadapannya adalah putri kandungnya. Dia pun seketika memihak kepada Sumuyu dan menyuruhnya untuk membereskan mereka. Sementara dia ingin menjelaskan semuanya kepada Huai. Suji terpaksa meninggalkan istri dan putrinya agar tak terancam nyawanya. Karena aturan sungai gelap, jika menikahi gadis luar maka akan dihabisi tak tersisa. Dan akhirnya Suji turun tangan menghajar mereka.木下的鬼虚阵法，小心！ Mubai terluka parah dan melarikan diri bersama King Yang. Namun dengan mengejutkan, King Yang menghabisinya. Sementara Sumuyu membawa Suji ke markas laba-laba yang membuat semua terkejut. Suji kini memutuskan untuk bergabung dengan Sumuyu melindungi Ketua Agung.苏哲，对你们的头这么不自信，你怕了？他愿意站在我们这边，哲叔是来帮助我们的。神医已经找到能够医治大家长的，但 我会死，神医，换一个人死啊！ Yanji membawa jasad Pan Hua ke hadapan Shiba, ketua keluarga Si. Dia mengatakan bahwa keluarga Su yang telah menghabisinya. 繁花师兄在夺取绵龙剑之苦无存。繁花还说饮茶能让你延年益寿，刀口舔血。 谢不谢败于苏沐雨之手？谢，给谢奇刀，万事皆要付出代价。让他来，九霄城就应该为此付出代价。 Begitu juga dengan King Yang membawa jasad Mubai ke hadapan ayahnya yaitu Musiji, ketua keluarga Mu. King Yang mengatakan yang telah menghabisinya adalah Suji dari keluarga Su. Dan tiba-tiba muncul 4 pendekar membawa peti kemusnahan. Di dalamnya ada seorang pendekar tingkat tinggi yang brutal. Yang ternyata Musiji sebelumnya meminta kepada 3 petinggi Tihun untuk meminjamkan peti kemusnahan. 死灭关里锁着。为何会出现在此处？死灭关一直由提魂殿看管。家主，万不可打开此关，太危险了。是我向提魂殿请的。
Setelah beberapa hari, akhirnya Mingse tersadar. Dia terkejut ternyata racunnya sudah hilang sepenuhnya. Tak lama Suji dan Huai muncul menjelaskan semuanya dan kini berpihak kepadanya. Mingse tak menyangka ternyata tabib sakti putri kandung Suji. Dan Huai menjelaskan proses pengobatannya yang sangat rumit. Untung saja Mukimen bersedia mengorbankan nyawanya demi menyembuhkan Mingse dengan memindahkan racunnya kepadanya. Ternyata Mukimen dan Mingse bersahabat sejak kecil. Namun tiba-tiba Mingse marah saat Suji meminta ingin keluar dari sungai gelap. 我要走了。 我曾经给过你机会。这说，先容我和大家长。哎，你先聊。 Sumuyu muncul meredakan mereka. Mingse mengatakan bahwa tugas Sumuyu telah selesai. Dia memberikan kebebasannya untuk keluar dari dunia sungai gelap. Dan Mingse akan menghilangkan racun dalam tubuh Sumuyu yang telah dia tanam 7 tahun yang lalu. Namun Mingse terkejut saat Sumuyu mengatakan bahwa racunnya telah lama menghilang saat menguasai jurus 18 pedang. Ternyata selama ini Sumuyu ikhlas setia kepada Mingse. Kesetiaan yang diajarkan oleh ayahnya, yaitu dewa pedang tak tertandingi bernama Yuluo. Karena kejujuran dan kesetiaan Sumuyu, akhirnya Mingse secara sukarela memberikan pedang Mianlong kepadanya. 情义和责任不是未必。这是一件理所应当的事情。谢谢。这是我父亲教给我的。他的确是个了不起的人，剑神卓雨落，重情少诺。我已经老了，这柄绵龙剑，你觉得应该 Setelah mendapatkan pedang Mianlong, Sumuyu dengan berani mendatangi markas besar keluarga Su dengan disambut oleh Sunji. 等你许久了，止步！我找老爷子。苏泽，雕虫小技，估计。 Semua terkejut melihat Sumuyu melemparkan pedang Mianlong ke hadapan Jinhui. Sumuyu akan memberikan pedangnya dengan syarat dia akan membuat Changhe dan yang lainnya meninggalkan dunia sungai gelap. Dan siapapun yang ingin pergi harus diizinkan. Namun saat Jinhui akan mengambil pedangnya, tiba-tiba muncul keluargamu membawa peti kemusnahan. Dan akhirnya pendekar mematikan dari dalam peti keluar bernama Musiling. Ditugaskan untuk menghabisi Jinhui. Semua pendekar kewalahan menghadapi Siling. Akhirnya Jinhui turun tangan. Pertarungan brutal selesai, Musiling berhasil mengalahkan Jinhui. Namun setelah mengambil pedang Mianlong, tiba-tiba utusan keluarga Si muncul. Seorang pendekar sakti, guru dari Busi bernama Kidao. 先走一步，雕虫小技，哪里跑？ Wah yang tersengaja melihat pertarungan mereka berhasil mendapatkan pedangnya dan bergegas pergi. Namun tak lama mereka berhasil mengejarnya. 把剑留下。苏晋辉的双寒剑气毒，常人只要吸上一口，把剑丢出来，那就等。风雨，怎么还不快？ Akhirnya Sumuyu muncul. Shenlong berhasil menyelamatkan pedangnya, namun tak lama dia tewas. Siling mengancam akan menghabisinya lagi jika pedangnya tak diberikan. Akhirnya Muyu memutuskan memberikan pedangnya. 你想要这柄剑，
先回到我家。我苏沐雨发誓，不管母子者走到何处，一定会杀了他。好，我一定会等他。 Xiling bergegas mendatangi Musiji dan memberikan pedangnya. Dia pun meminta obat penawar yang telah dijanjikan. Musiji mengatakan bahwa penawarnya dibawa oleh Master Air, petinggi Aula Tihun. Xiling pun pergi akan mengejar Master Air. Dan saat Musiji sedang merayakan kemenangannya, Kidao muncul. Dan dengan mengejutkan, ternyata Shiba dan semua petingginya datang. 终于在九霄城见面了。也罢，取剑，封你做二家长，等我当上大家长。大长的位置我要定了。你有什么资格坐在这个位置？你是决定要打了？将醒目的。立正，无需。 Master Air mendatangi Mingse menekan untuk membereskan semua kekacauan sekte Sungai Gelap yang sudah semakin tak terkendali. Dengan mengejutkan, ternyata pedang Mianlong yang asli masih berada di tangan Mingse. Mingse yang cerdas sudah mengetahui bahwa semua kekacauan ini berasal dari 3 Master Aula Tihun yang ingin melengsarkannya dan mengubah Sungai Gelap secara keseluruhan. 刺杀唐二老爷的任务，知道的那位将会变成一个怎么样的新的？不该有我。哦，不愧是大家长。我做了30年大家长。 退路！不对，你是要忤逆三坤？你们想用我的死，你不是我的对手。我们没有决定他的资格。 Setelah Master Air pergi, Muyu dan Huai muncul. Mereka juga terkejut melihat pedang Mianlong yang asli masih aman berada di sana. Ketua pun menjelaskan ternyata pedang Mianlong ada 2 dan keduanya asli. Namun Mianlong yang berada di tangannya memiliki kelebihan, yaitu menyimpan rahasia terdalam Sungai Gelap. 把剑有同一块河的秘密，唯一的不同。 Chang He mendatangi Jin Hui dengan tujuan yang sangat mengejutkan. Dia ingin merebut posisi ketua keluarga Su. 你只是无名者，没有继承苏家家主。被小瞧了呀！我竟会不在话下。 Chang He berhasil mengalahkan Jin Hui. Tak lama muncul teman-temannya menyergap Qiu, satu-satunya petinggi keluarga Su yang tersisa. Ternyata Chang He sudah merencanakannya selama 6 tahun. Dia ingin mengubah Sungai Gelap menjadi cahaya, menghapus semua tekanan dan membebaskan semua ikatan. 想必你等这一刻也已经等了很久。说还真是了解我，整6年的时间集结起了这个组织，听起来很振奋人心，不是吗？你想改变暗河，又有何脸面去谈改变这些？ 但你早就已经丧失了勇气。我们正当年，那便不惧。你杀了老爷子吗？他没有死，新的暗河不再需要苏静慧。再见了，秋叔。 Mingse memanggil Sumuyu dan Chang He. Meskipun dia telah sembuh dari racun mematikan, namun merasa hidupnya sudah tak lama lagi. Mingse sudah mengetahui misi mereka berdua yang bertentangan. Misi Sumuyu ingin membubarkan Sungai Gelap sampai ke akarnya, sedangkan Chang He ingin merubah total dan menciptakan Sungai Gelap yang baru. Mingse pun menjelaskan ada kekuatan yang jauh lebih besar di belakang berdirinya Sungai Gelap. Bahkan 3 Master Aula Tihun pun menjadi bonekanya. Dan akhirnya Mingse memberikan pedang Mianlong kepada mereka berdua dan mengatakan bahwa pedang tersebut adalah kunci untuk membuka rahasia terbesar Sungai Gelap. 可以把这柄剑交给你。打败的人不仅是苏晋辉，而是那些比我们要强大、不足挂齿，我和苏沐雨联手，就还没有输过。有可怕数倍的对手，便交由你2人了。 Tak lama setelah Mingse pergi, Master Air dan Xiling muncul. Master Air akan memberikan penawarnya dengan syarat harus menghabisi Muyu dan Chang He dan merebut pedangnya. 18剑阵，起！ 18
Chang He kalah meski dia menggunakan jurus yang sama yang dimiliki Si Ling. Akhirnya Sumuyu sadar jika dirinya keluar dari sungai gelap, maka para pendekar jahat seperti mereka akan semakin merajalela. Mu Yu pun memutuskan akan membantu mewujudkan keinginan Chang He menguasai dan merubah sungai gelap seutuhnya. Akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Si Ling. Si Ling dan Master Air pun bergegas pergi. Chang He akan melanjutkan lagi misinya. Dia akan menghancurkan Aula Tihun agar bisa menguasai dan merubah sungai gelap. Dengan mengejutkan, Sumuyu memutuskan akan membantu mewujudkan misi Chang He. Namun posisinya dibalik. Chang He akan menjadi ketua agung dan Sumuyu akan menjadi ketua keluarga Su. 我会铲平提魂殿，我会向外界宣布。 我来和你一同平息风浪吧，只是身份要换一下。我统帅苏家，你继任大家长之位，我们一起带来一个新的暗河。我陪着你。好。 Pertarungan besar dua keluarga Si dan Mu akhirnya berakhir. Terlihat banyak korban, bahkan Shiba sendiri pun terluka parah. Keluarga Mu kalah dalam pertempuran dan Mushiji berhasil melarikan diri. Namun dengan mengejutkan, Qidao menghabisi Shiba, yang ternyata Qidao di bawah kendali rencana Chang He yang menginginkan perubahan total sungai gelap menuju kedamaian. 究竟是怎么回事啊？即将走向彼岸，新的暗河，三家已成过往。去和苏长和他们会合吧。 Dan akhirnya Chang He mengumumkan dan menobatkan dirinya sendiri menjadi ketua agung, sedangkan Sumuyu menjadi ketua keluarga Su. Seluruh pendekar 12 laba-laba dan 3 keluarga besar berkumpul, mengakui dan menyetujui keputusan mereka berdua. 暗河大家长之位，拜见新任大家长。拜见大家长。朱印首领苏沐雨，苏家家主已经到来了，新的暗河。 Di tempat lain di markas sekte bayangan, kita diperlihatkan dengan ketua sekte bernama Yibu sedang bermain catur dengan pangeran pertama kaisar bernama Xiaoyong. Tak lama petugas muncul membawa info bahwa kekacauan sungai gelap telah selesai. Mingxi dan Shiba telah tewas, sedangkan Jin Hui dan Mushiji menghilang. Begitu juga dengan 3 Master Aula Tihun pergi melarikan diri, dan Sumuyu menjadi ketua keluarga Su, King Yang ketua keluarga Mu, dan Qidao ketua keluarga Si. Sedangkan yang menjadi ketua agung adalah Chang He. 神之一手，下出了属于自己的。 2个年轻人，因为他们够强，这才是最好的结局。 Setelah semua keadaan kondusif dan terkendali, Sumuyu dan Huai mendatangi kota Lin'an dan membuka balai pengobatan. Terlihat para gadis di sana takjub dengan ketampanan Sumuyu. Huai pun memanfaatkan mereka dijadikan ladang bisnis. 你们要看的人已经来了。什么病啊？10两银子。10两银子，你要是不要，我出100两，让他喂我喝药。200两。中。 Sumuyu kedatangan seseorang yang dikenal dengan julukan Dewa Pedang bernama Sisuan. Dan tak lama kedatangan lagi seorang gadis yang dikenal dengan Dewi Pedang bernama Li Hanyi, adik perguruan Baili Dongjun. Kedatangan mereka berdua ingin memastikan bahwa sungai gelap mendatangi kota Nan'an tak ada tujuan apapun. Dan tak disangka Chang He pun muncul di sana. 堂堂雪月剑仙，剑仙之剑，浅尝辄止。但我们想建立一个新的暗河，你们想如何改变？不再为杀人而活。我本就懒得管，就当是你们给了我一个承诺，我也不必在此多留。熊婆娘， Kedatangan Chang He ingin menginfokan rahasia besar. Ada sebuah kunci di dalam pedang. Diduga penyimpanan harta karun sungai gelap selama menjalankan misinya sebagai pemburu bayaran. Mereka berdua pun mendatangi suatu tempat. Lalu Chang He memanggil para penjaga di sana. Dan tak lama mereka diantar oleh seorang pendekar bernama Hong Ying. Setelah lama melaju, akhirnya tiba di tempat yang dituju, yaitu sebuah tempat penyimpanan harta. Mereka pun memasukinya dan bertemu dengan pemilik tempat bernama Tuan Wang. 黄泉当铺的主人。等等，哎，不算了，把他们都给我杀了！掌柜的所言，杀了，一了百了，死不认账。遵命。你们2位大家长苏昌河，我知道你们。苏家家主苏沐雨，直接带我们去看一看这暗河的宝藏。随我来吧。
Setelah memberikan kuncinya, mereka pun dibawa ke ruang khusus disimpannya harta karun Sungai Gelap. 便是这里，就是你们暗河的宝库。收好这把钥匙。好。这一屋子的金砖很多吗？有这么多金砖？暗河将所有的财富都藏于此处。跟我来。 Muyu dan Sanghe sangat terkejut melihat harta Sungai Gelap yang sangat banyak. Tuan Wang pun memperlihatkan yang lebih mengejutkan, yaitu gudang pusaka senjata tingkat tinggi dari penjuru negeri. 你再看那山北鲁家这样的名门所制，这间屋子比方才那屋金砖，然比不上那一屋子的金砖。江湖人抢破脑袋，可要小心喽。 Setelah memperlihatkan semuanya, Sumuyu dan Sanghe berencana akan mengambil semuanya untuk menjadikan Sungai Gelap terkuat di dunia. Namun tiba-tiba 3 Master Aula Tihun muncul. Pertarungan seketika berhenti saat Tuan Wang mengatakan, jika ingin mengambil hartanya harus memiliki plakat yang dipegang oleh Master Aula Tihun. Kunci yang dimiliki Changhe hanya untuk membuka saja. Tak disangka para master memberikan plakatnya, namun harus meminta izin kepada seseorang yang berada di kota Tianqi, seorang pendekar tingkat tinggi yang mampu menghancurkan Sungai Gelap dan seluruh hartanya hanya dengan satu tindakan. 在中的那个人，二位需要继承中的那位愿意一个念头，想必全都摧毁。 就能将这所有的宝藏。你说的那人是谁？等你们到天启城之后，人的先祖在100年之前创立了暗河，不会再有你们。新的暗河之中，我们并不认可提魂殿。收起你的研魔掌吧。 Sumuyu mendatangi kota Tianqi seorang diri, dan setelah singgah di penginapan muncul utusan ketua sekte bayangan mengundangnya. Namun Sumuyu menolak untuk datang. Ternyata orang besar di belakang Sungai Gelap yang dikatakan Mingse adalah sekte bayangan yang mengendalikan dan mendirikan Sungai Gelap sebagai pemburu bayaran. 我们是第一个要来寻你的人，是苏家主的本事。暗河苏家主剑法举世无双。 站在暗河背后的天启城影宗第一护卫团是影宗宗主之命，前来见影宗宗主义，便到这里吧。你何意啊？明日再说。 Di markas sekte bayangan, ibu kedatangan mantan Kasim bernama Joking yang sudah menjadi rekannya sejak lama. Namun saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba 又是属于谁的气强绝？一柄凶悍。 Kedatangan Sumuyu untuk mengatakan bahwa Sungai Gelap tak menerima lagi perintah dari siapapun, termasuk dari para Master Aula Tihun yang dikendalikan oleh sekte bayangan. Ibu pun mengancam akan menghancurkan Sungai Gelap jika tak bisa dikendalikan. Dia akan membongkar keberadaan markas dan seluruh rahasia Sungai Gelap kepada dunia, dan Sungai Gelap akan diratakan oleh seluruh pendekar, karena mereka semua memiliki dendam sejak lama. Dengan mengejutkan, Sumuyu berbalik mengancam akan merebut kota Tianqi dan melenyapkan sekte bayangan. 如今暗河已无杀手，琅琊王是北离军武第一人，他是雪月城城主百里东军，得罪整个天下。我关于暗河的消息散布于江湖之上，我们会让影宗将天启城作为我们的第一站，从这个世界上彻底消失。 Tiga Master Aula Tihun mendatangi Yibu, menyarankan agar bernegosiasi dengan Changhe, jangan dengan Sumuyu, karena Changhe memiliki ambisi yang jauh lebih besar dibanding Sumuyu. Yibu pun menugaskan mereka bertiga untuk menangkap Sumuyu. 宗主跟苏沐雨的谈判条件失败了，却碰见了苏昌河。如今这位掌权的大家长，比起苏沐雨，我有一种感觉，是个更加适合合作的对象。跟苏昌河谈判，你有把握？都不得不和我们合作，就将他下入隐狱，那就更改计划。 遵命。 Tak ditunda lagi, mereka pun menyerang Sumuyu yang sedang berjalan bersama teman barunya bernama Tuan. Muyu meminta Tuan untuk membantunya mengulur waktu sampai Suji muncul, karena senjata Muyu sedang dipegang oleh Suji.
Chang He dan King Yang muncul namun terlambat. Master Bumi tewas namun Sumuyu berhasil dikendalikan oleh mereka dengan sihir mimpi. Sumuyu dibawa dan ditahan di penjara bayangan. 他中毒了。他中了醉梦蛊。木鱼，关入营狱。是。你们俩做的不错。地官呢？怎么只有你们2个人？他死了。可惜了。 Ibu mengutus petingginya bernama Wuya menemui Chang He, menyampaikan pesan bahwa Sumuyu akan dibebaskan dengan syarat Chang He harus menghabisi Raja Langya bernama Ruo Peng, pendekar sakti penguasa kota Tianqi dan Beili. 需要我们做什么？说吧。取下琅琊王的人头，暗河不是什么人都能杀吗？你知道你在说什么吗？想清楚。你整个头颅会不会滑下来？放心，滚吧。 Tak ditunda lagi, Chang He mendatangi Ruo Peng yang sedang menyendiri di sebuah restoran. Pertarungan terhenti dengan munculnya utusan naga biru bernama Xin Yu, salah satu dari 4 pendekar penjaga Tianqi. Dengan tepat waktu Suji muncul, Ruo Peng menahan Xin Yu untuk tak bertarung lagi dan melepaskan Chang He karena mengetahui kesaktian Suji yang brutal dan mematikan. 许久不见了，苏哲先生。哎呀，麻烦大了，帮我们一条生路。如何啊？新月姐姐，一定要打。月姐姐，让苏先生离开吧。 Chang He dan King Yang terluka parah. Tak lama muncul Wuya terkejut melihat mereka gagal menghabisi Ruo Peng. Chang He pun memberikan pesan untuk Yibu bahwa dia akan mengerahkan seluruh pasukan Sungai Gelap memasuki kota Tianqi untuk menghabisi Ruo Peng. Dan setelah Wuya pergi, ternyata Chang He pura-pura terluka dan sengaja mengalah. Dia sedang bersiasat akan melakukan rencana besar. 苏沐雨，一个你，我明白你的志不齐了，势必掀起滔天巨浪，是个坏痞子。因为他没有任何理由要拒绝。 Ibu 不会拒绝。 Wuya menginfokan kepada Yibu bahwa para pendekar sakti Sungai Gelap telah tiba di kota Tianqi. Chang He akan melakukan aksinya saat Ruo Peng mendatangi kuil Peng Xiao 3 hari lagi. Yibu pun menurunkan perintah untuk mengerahkan pasukannya mendatangi kuil dan pasukan mata elang yang menjaga tahanan. 你带上鹰眼团，任何人不许接近，守住隐域，包括我，包括宗主。对，那便就在那儿动手吧。遵命。 Tibalah saatnya Ruo Peng mendatangi kuil Peng Xiao untuk menemui Mahaguru bernama Wang Xi. Pasukan Sungai Gelap pun sudah turun melakukan aksinya, dan Suji ditugaskan untuk menghadapi Ruo Peng, sedangkan Kidao menghadapi Xin Yu dan Jiro. Dalam waktu yang bersamaan, Yumo dan Huai ditugaskan untuk membebaskan Sumuyu dari tahanan. Huai mengirimkan obat penawar melalui laba-laba piaraan Yumo. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menyerupai Yibu akan membebaskan Muyu. Zongzhou. Ternyata Master Air bernama Hensoi memutuskan untuk membantu Sumuyu, dan orang yang menyerupai Yibu adalah Muying utusan Chang He. Ternyata sebelumnya Hensoi dan Chang He sudah sepakat kerjasama. Dengan mengejutkan, ternyata Sumuyu sengaja mengalah agar ditahan. Semua ini siasat Chang He untuk mengelabui Yibu agar menugaskan para pendekarnya menjaga tahanan. Dan tujuan utamanya adalah Istana Wanjuan, tempat penyimpanan seluruh informasi dan rahasia Sungai Gelap. 背叛我们，他比你们都聪明。我欣赏苏成河。我们就算抓了苏沐雨，又要耗费多少人力去阻拦他？不过是一出请君入瓮的好戏。
Laba-laba utusan Yumo akhirnya tiba di tangan Muyu. Terpaksa Muyu harus memakannya. Dan akhirnya... Dalam sekejap, Sumuyu menghancurkan formasi bintang. Dia pun bergegas pergi menuju istana Wanjuan. Changhe dan para petingginya siap beraksi menuju istana Wanjuan. Dan tibalah saatnya Changhe memanggil Musiling untuk meratakan sekte bayangan. Sementara Yibu yang mendengar semua informasinya sangat terkejut dengan siasat mereka. Dan tak lama Musiji muncul, ternyata dia masih hidup. Masih berambisi ingin merebut pedang Mianlong dan mengambil alih kembali Sungai Gelap. Sementara Sumuyu akhirnya tiba di istana Wanjuan dengan disambut oleh pendekar sekte bayangan bernama Ji Yi. Dengan tepat waktu Changhe muncul memberikan senjata pusakanya. Begitu juga dengan Ji Yi diselamatkan oleh kemunculan 3 master leluhur sekte bayangan. Mereka bernama Biu, Huseng, dan Jian. Sementara Musiling akhirnya tiba di markas sekte bayangan. Namun saat akan menyerang tiba-tiba terhenti mendengar musik yang dimainkan oleh Musiji. Dan akhirnya... Akhirnya Siling berhasil menghabisi Musiji, namun dia pun terluka parah. Dan Hidao akhirnya berhasil memukul mundur pasukan sekte bayangan. Sementara Suji yang masih bertarung dengan Ruopeng menghentikan pertarungannya. Ruopeng terkejut saat Suji mengatakan bahwa pertarungan tersebut hanya bersandiwara untuk mengelabui Yibu. Dan Sumuyu yang masih berhadapan dengan 3 master akhirnya melanjutkan pertarungannya. Tiga master terkejut dengan kesaktian Sumuyu yang mampu mengalahkannya, dan mereka lebih terkejut lagi saat Muyu memaafkannya tak akan menghabisinya. Mulai saat ini sekte bayangan tak akan ada lagi, dan Sungai Gelap tak terikat dengan siapapun, tak lagi menjadi pemburu bayaran yang dikendalikan. Akhirnya 3 master menyerahkan istana Wanjuan kepada Sumuyu. 你们从这里退去以后，不再有引纵，有些事物终究是要改变的。暗河已经是新的暗河。好，苏公子，我们就此告辞。 Setelah 3 master pergi, Muyu pun memasuki istana Wanjuan untuk mengetahui rahasia Sungai Gelap dan kejadian hancurnya Wujian, kota kelahirannya. Dan tiba-tiba Yibu muncul yang akan dihadapi oleh Changhe. Dan setelah Sumuyu memasukinya, Ji menghampiri pura-pura ditugaskan oleh 3 master untuk membantu Muyu. Padahal ditugaskan untuk menghabisinya secara diam-diam. Dia pun membawanya ke suatu ruangan di mana rahasia Sungai Gelap tersimpan. Dan setelah mendapatkan jawabannya, Muyu menyuruh Ji Yi untuk menghancurkan istana Wanjuan. Sementara Changhe berhasil mengalahkan Yibu. Namun Yibu tetap tak mengatakan siapa orang besar lagi yang berada di belakang sekte bayangan dan Sungai Gelap. 可差点就输给你了。终于得结束了。别想了，看着我。
告诉我，都有谁知道暗河和影宗关系的？都杀掉是吗？可我不还是把你们都杀了？告诉我他们的名字。找到你想要的东西了吗？找到了。Akhirnya mereka berhasil menjalankan misinya. Seluruh catatan rahasia Sungai Gelap kini sudah hilang dan sekte bayangan telah hancur. Namun mereka semua harus bergegas meninggalkan kota Tianqi. Ditakutkan Kaisar akan mengetahuinya karena Yebu adalah mertuanya. Dan keesokan harinya, Muyu mengajak Changhe mendatangi kota Wushuang untuk menjumpai beberapa orang yang tercatat dalam istana Wanjuan mengenai hancurnya kota Wujian. 东西都收拾好了。我知晓了一切关于无间城的任何事，再来南岸巡神。等处理好了，我有些事需要处理。 Mereka berdua akhirnya tiba di desa Wushuang. Dia menemui teman lamanya bernama Zhaoyan. Dan tak lama muncul sesepuh desa bernama Simo, pendekar pedang yang sudah pensiun dari dunia persilatan. Dia adalah mantan petinggi Sungai Gelap yang tercatat sudah tewas. Simo lah orang yang Muyu cari, yang tercatat dalam daftar nama pasukan Sungai Gelap Wushuang. Namun Sumuyu menahan dulu untuk tak mengutarakan tujuannya. 未曾听闻2位的名字，但我们却听过前辈的名字。为了杀一个人而追上3000里，曾经的代号是追魂谷。 7剑追星苏邪墨，前辈已经死在了漠河之外的荒漠，没想到竟然身处家园啊！你们到此的目的，我们来这里并无任何目的。原来如此，那我便不打搅各位了。 Malam harinya, Sumuyu mengatakan kebenarannya bahwa yang telah menghancurkan kota Wujian dan menghabisi seluruh penghuninya termasuk keluarga Sumuyu adalah Sungai Gelap. Dari seluruh anggota keluarganya yang dibantai, hanya Sumuyu yang selamat dihanyutkan ke sungai oleh ayahnya. Namun tak lama tertangkap lagi oleh Sungai Gelap dan dijadikan senjata mematikan. Dan pelaku yang terlibat ada 18 orang yang masih hidup termasuk Simo. 暗河，一直寻找的罪魁祸首，是我从小生活的地方。这上面的名单我都看了。苏邪墨，你在这里等着我，是去问一些问题。宇哥，小心。 Sumuyu pergi mendatangi Simo untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatannya. Simo sudah mempersiapkan dengan memanggil semua rekannya yang berjumlah 18 orang. Dan Simo menjelaskan bahwa dulu Ketua Agung menolak misinya. Namun Aula Tihun memaksa dan menekannya. Yang akhirnya dari 93 pendekar yang diutus, hanya 18 pendekar yang masih hidup. Namun setelah melakukan misinya, mereka diburu akan dihabisi. Karena mengetahui siapa orang besar yang menugaskan Sungai Gelap. Demi menebus kesalahannya, Simo pun mengatakan bahwa orang besar tersebut bernama Yunqi, Dewa Pedang Ketua Sekte Wushuang. Sumuyu pun memutuskan untuk memaafkan mereka dan akan mengejar pelaku utamanya. 你们这些人应该都已经死了。天下我见，此剑一出，莫急，这个答案还真是令人心寒。无双城，知道的都已经告诉你，这点我明白。找的也应该是卧道之。我若要寻仇。 多谢，告辞。 Setelah mengetahui semua kebenarannya, Sumuyu dan Changhe berkumpul kembali bersama Huai dan ayahnya. Mereka membuka kembali balai pengobatan di kota Nan'an. 先放好厨房。好嘞。来，拿去分了吧。我们鹤羽药妆正式。 Tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang pendekar bernama Yan Hui, petinggi Sekte Wushuang. Dia ingin menguji keberuntungan dengan mengeluarkan kotak pedang yang tersimpan di dasar danau. Dalam kotak tersebut berisi 13 pedang dewa termasuk pedang Tianji. Hanya orang yang diakui sebagai tuannya yang dapat membuka kotaknya dan memiliki salah satu pedangnya. 这狐狸有什么宝贝吗？这便是我们无双城当中最珍贵的宝贝。师傅。 这个剑匣当中有13柄灵剑，第一乃为天子之剑。Setelah berusaha keras, Yan Hui tak bisa membuka kotaknya yang berarti bukan jodohnya. Murid kecilnya yang bernama Yusu ingin mencoba membukanya. Dengan mengejutkan, kotaknya terbuka yang berarti Yusu diakui sebagai tuannya oleh salah satu pedang bernama pedang Yuruyi. 师傅，无双剑下住。 Setelah beberapa hari, akhirnya Sumuyu memutuskan akan pergi ke kota Wushuang untuk menyelesaikan masalah terbesarnya. Dia pun pamit kepada Huai dan Changhe. Keesokan harinya, Sumuyu meninggalkan kota Nan'an dan sudah tiba di perbatasan Wushuang. Sementara Changhe yang akan menuju markasnya tiba-tiba dihadang oleh anggotanya sendiri yang mencoba memberontak di bawah pimpinan Luandan. 我
可是你们大家长，想造反是不是？小心！雨墨和昌黎他们，如今已经被圈禁起来了，也支持你的人都被下了毒。是苏兰丹动的手啊。 Akhirnya Sumuyu tiba di perbatasan kota Wushuang, namun dihadang oleh penjaga bernama Yujai. 可否敢与我战上一场？ 我现在可以离开了吗？ Di tempat lain kita diperlihatkan dengan petinggi sekte Wushuang bernama Sanyu menyaksikan dua muridnya yang sedang berlatih. Tak lama utusan Yujai muncul meminta bantuan kepada Sanyu untuk menghentikan seorang pendekar yang menerobos perbatasan Wushuang. Awalnya Sanyu dan para muridnya meremehkan, namun setelah dikatakan orang tersebut menggunakan jurus dewa tombak Sikong Changpeng, semua seketika 大师 terkejut. 兄发现有人意图潜入无双城，图谋不轨。那人什么身份？但和大师兄对阵之时，大师兄说是金龙变。金龙变，确实是金龙变。 Chang He akhirnya berhasil menghabisi Luandan. Dia menduga ada orang besar di belakangnya. Sementara Sumuyu dan para penduduk yang akan memasuki kota, pos penjagaannya ditutup atas perintah Yujai. Tak lama 4 pendekar pedang murid Sanyu tiba. Tak banyak basa-basi, mereka langsung mengancam Muyu untuk menyerah. Namun Muyu menantang mereka bersama untuk maju. 一起上！ Dengan mudah, Sumuyu mengalahkan mereka. Dia pun bergegas pergi dan tiba di gerbang kota. Muyu mengatasnamakan ketua muda kota Wujian, menantang seluruh pendekar sakti kota Wushuang untuk bertarung. Dan tak lama, Sanyu muncul. Dan tiba-tiba Yan Hui muncul menghentikan pertarungannya. Dia menyuruh Sanyu untuk segera pergi dan pensiun dari dunia persilatan. Yan Hui terpaksa akan menghadapi Sumuyu demi wibawa Wushuang, meski tak terlibat atas kematian Yulwo. Namun saat akan bertarung, gurunya muncul, yaitu dewa pedang penguasa Wushuang bernama Liu Yunqi. Dialah pelaku utama kematian Yulwo. Dan akhirnya... Pertarungan masih seimbang. Semua terkejut ada pendekar yang akhirnya mampu menandingi kesaktian Yunqi. Dan Sumuyu semakin murka saat Yunqi meremehkan ayahnya.
输了。起剑！ Kesaktian Sumuyu yang mengerikan akhirnya berhasil mengalahkan Yunki. Dendamnya sudah terbalaskan. Namun Yan Hui turun tangan meminta Sumuyu untuk mengampuni nyawa gurunya karena hanya akan bertahan beberapa hari lagi. Sumuyu pun memenuhi keinginannya namun dengan syarat menantangnya untuk bertarung 7 hari lagi. Jika Yan Hui kalah maka gelar dewa pedang harus dihapus dari kota Wushuang dan berpindah ke kota Wujian. 之后，你我一战，若你败了，我便将其斩。我若一剑将这4个字斩断，公子，请不要妄动。 定能重新名扬于江湖之上。好，7日之后。 Pertarungan besar Sumuyu mengalahkan Yunki tersebar ke penjuru negeri hingga sampai ke istana. Pangeran akan memanfaatkan kesempatan menggunakan kekuatan Sumuyu. Begitu juga dengan Luo Peng merencanakan siasat besar dengan mengundang para master dunia persilatan untuk menyaksikan pertarungan Sumuyu dengan Yun Hai agar seluruh pendekar tingkat tinggi berkumpul di Wushuang untuk menimbulkan kekacauan yang lebih besar. Tujuan intinya untuk merebut kekuasaan kota Wushuang dari Yan Hui. 这一回打算怎么做？好，有人想要利用他这件事告诉我，要的是 苏沐雨，那就让他更乱一些。我已经提前做好了准备。 Beberapa hari kemudian, penduduk kota dikejutkan dengan kemunculan para pendekar yang mencari Sumuyu. Sumuyu sudah menduga ada orang besar yang memanfaatkan kesempatan untuk merebut kota Wushuang. Tak lama muncul Changhe mengajar mereka. Dia mendatangi Wushuang karena memiliki firasat buruk. Begitu juga dengan Suji dan Huai menyusul Sumuyu. Namun tiba-tiba dia mencium racun mematikan. Dan benar saja ada yang menyebarkan racun bunga di dalam kota yang akan membuat orang biasa tak sadarkan diri dan para pendekar akan kehilangan tenaga dalamnya. 这太大了，这座城被人给下了毒。什么毒有这么大的威力？此毒的毒性虽不大，施花尽散，是普通人则会昏迷晕厥，所以而习武之人却会内力暂失。是无双城要变天了。这是怎么回事呢？别去，花尽散。 Akhirnya mereka berkumpul kembali. Huai mengatakan ada yang sengaja menyebarkan racun. Tujuannya mereka akan meratakan kubu Sumuyu dan Wushuang. Lalu mereka akan mengambil alih kota Wushuang. Huai pun menyegel tempatnya agar terhindar dari racun bunga. 五毒阵，这是我们温家不外传的秘法。 Ternyata yang membuat siasat dan rencana besar tersebut adalah Xiaoyong, putra pertama kaisar musuh bebuyutan Raja Langya Luo Peng. Dia ingin menggantikan posisi Yan Hui sebagai penguasa kota Wushuang setelah kematian Yunki dengan pendekar pilihannya sendiri yaitu Jian Wudi. Dan saat Wudi keluar tak jauh dari sana, merasakan adanya aura pendekar yang sangat kuat. Ternyata salah satu dari 5 dewa pedang bernama Jantian. 怎么了，先生？有一位孤剑仙。 大剑仙中最强的那一个，哎呦，好厉害的剑气！杀气之众，人之中排名第1的无双城论武堂。此人到底是谁呀？怒剑仙严战天，他的杀戮之气。 Sumuyu dan yang lainnya yang masih mengarantina diri didatangi oleh jenderal kerajaan bernama Dian Yi. Changhe mengatakan bahwa Dian Yi berada di kubu Xiaoyong yang akan bersaing dengan Luo Peng. Tujuan Xiaoyong ada 2 yaitu ingin menguasai kota Wushuang dan merebut harta Sungai Gelap. Kedatangannya saat ini ingin merebut kunci harta Sungai Gelap yang dipegang oleh Changhe. Dan tiba-tiba Jian Wudi muncul menantang Sumuyu. 来做合影啊！就是我要寻的那柄剑。点叶将军，观战即可，无关人等，请速离开。
Jian Wudi terkejut dengan kesaktian Sumuyu hingga mengaku kalah. Namun dia menantang lagi untuk pertarungan kedua dengan mengeluarkan kekuatan tertingginya. Namun tiba-tiba Yan Hui muncul. Kedatangannya kali ini memihak kepada Muyu karena sudah mengetahui bahwa Jian Wudi berada di pihak lawan yang sama. Yan Hui dan Sumuyu harus menyatukan kekuatan untuk menghentikannya karena Jian Wudi sudah kerasukan serangan balik dari kekuatan pedangnya sendiri dan akan membahayakan seluruh penduduk kota. 找准弱点，便能一击必杀，净负剑仙。 Akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Jian Wudi hingga tewas. Sang He pun mengampuni Jenderal Dian Yi. Namun jika berani sekali lagi mengusik harta Sungai Gelap, tak akan ada lagi ampunan, sekalipun pangeran yang memerintahkannya. Dian将军，我的主意，最好不要再。这次我们就饶你一命。 Dewa Pedang Siswan dan Dewi Pedang Li Hanyi akhirnya berhasil menangkap orang yang telah meracuni kota dan berhasil mendapatkan penawarnya untuk menyelamatkan seluruh penduduk dan para pendekar yang terkena racun. Yan Hui dan Sumuyu akhirnya memutuskan untuk tak bertarung karena hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang serakah, dan juga dendam Sumuyu sudah terbalaskan dengan tewasnya Yun Qi. Namun setelah Yan Hui pergi, tiba-tiba Jian Wudi bangkit kembali. Wei sebagai tabib sakti mengetahui ternyata Wudi sebelumnya telah meminum ramuan Sichu yang sengaja diberikan oleh Xiao Yong untuk menghabisi Sumuyu dan Chang He. Ramuan tersebut dapat membangkitkan orang mati menjadi boneka manusia yang tak bisa dikendalikan. Wei pun mengarahkan mereka cara menghadapinya. 如何破解？方程要术，一剑绞碎他的心脏。 Wudi berhasil dilumpuhkan, namun Wei terkena racun mematikan dari darah Wudi. Wei pun menyuruh ayahnya untuk mengirim surat kepada saudara perguruannya bernama Xin Baichao yang dikenal dengan Raja Obat. Hanya dia yang dapat menyelamatkannya. Mereka pun bergegas pergi kembali ke kota Nan'an. Sementara Li Hanyi berhasil menemukan persembunyian Xiao Yong, pelaku utama terjadinya kekacauan. 你是不是很享受这种感觉？你是谁？我叫李寒一。雪月剑仙。 差不多了。谢西桥，吾等2人拦城，杀了了事。别！走。 Tak lama setelah tiba di kota Nan'an, akhirnya Xin Baichao datang. Dia pun bergegas mengobati Wei. 小百草，你来了。没错，师叔，是小百草来了。我听闻药王新百草到了，只是几针就药到病除了，不愧是药王。 Setelah berhasil menyembuhkan Wei, Baichao pun pamit pergi. Begitu juga dengan Chang He dan pendekar lainnya yang sudah berada di markas Sungai Gelap. Chang He merencanakan akan mendatangi Sekte Tang karena mendapatkan info akan dimanfaatkan oleh Xiao Yong setelah gagal menguasai Wushuang. Sementara Baichao di tengah perjalanan dihadang oleh saudara perguruannya bernama Yeya si tabib hantu. Dia memberontak dan mengkhianati lembah obat di masa lalunya. 师兄毕竟是师兄啊，依然是这么敏锐。你终于现身了，叶呀！ 你到底想要做什么？
你会落在我的手中。 King Yang dan Sui yang ditugaskan Changhe akhirnya tiba di perbatasan Sekte Tang. Namun tak lama, para pendekar Sekte Tang muncul menghadang. Wuyu dan Changhe sudah mendekati wilayah Sekte Tang, namun merasa aneh karena King Yang dan Sui belum tiba, padahal mereka pergi lebih dulu. Dan malam harinya, Yumo akhirnya berhasil menerobos Sekte Tang. 什么人敢闯我唐门禁地？别动！你是要威胁我？你究竟是何人？ Yumo bertemu dengan murid Lian Yu bernama Tang Lian. Yumo meminta untuk bertemu dengan Lian Yu. Tang Lian mengatakan bahwa gurunya sedang melakukan kultivasi tertutup. Sudah lama tak keluar dari tempatnya dan dijaga oleh dua pendekar bernama Pulu dan Tianlu. Mereka berdua pun kerjasama akan menyelamatkan Lian Yu. Yumo bergegas kembali melaporkan bahwa Lian Yu sedang dikurung dan disegel oleh kekuatan ulat sutra es. Sementara King Yang ternyata berhasil melarikan diri namun terus dikejar oleh Sekte Tang. Dan tiba-tiba muncul seorang pendekar bernama Lie Yunhe. 看来你是被仇家追至此处。兄台，你的仇敌是谁？唐门。那我就救你。哪里跑！ 上来吧。 Sumuyu yang menerima pesan dari kupu-kupu King Yang mendatangi tempat tersebut. Namun King Yang kini sudah tak berada di sana. Dan tiba-tiba berhasil mengalahkan Tianlu dan pasukannya. Dia pun bergegas pergi mengejar King Yang. Yang ternyata King Yang berhasil disergap kembali oleh Pulu dan pasukannya. 修为被他们抓走了，是要他身上什么毒？我们根本无法阻止这位。 Ia berhasil menangkap Bai Chao dan Sui. Setelah memuncul Tianlu diutus atasannya bernama Ling Jun untuk melepaskan Sui. Ling Jun telah mengundang Sungai Gelap untuk berdamai. 副使怎么忽然来了？野鸭先生，尊使送上一份见面礼，正是这个穆雪薇，还请您多多理解，并不是一个好相谈的对象。得到一个完好无损的穆雪薇，暗河很可怕吗？ Xiao Yong memanggil petinggi Sekte Tang bernama Tang Xi, mengajaknya kerjasama untuk meratakan saingannya yaitu Raja Langya yang mendukung pangeran ke-6 bernama Xiao Chu. Namun dengan mengejutkan, ketua menolaknya yang membuat Xiao Yong marah. 如何彻底赢过李家盟，在这个世上消失？我为什么要选择大皇子你们？与雪月城是联盟与雪月城的计划相违背。不行，阿香，走。你将死在这。不妨事。怒剑仙。 Dan tiba-tiba pedang jantian muncul. Kedatangannya bukan untuk membantu Xiao Yong. Dia mengajak Tang Xi pergi menemui seseorang. Yang ternyata jantian berpihak kepada pangeran kedua bernama Xiao Chong yang juga sebagai muridnya. 我便是萧崇，多谢大师傅了。见过二皇子。再邀请老太爷
误府一婿，此地匆匆一见，便只能劳烦大师傅出手，请老太爷不要见怪。这个很特别的皇子啊，身上能看到很有趣的东西。 Ling Jun mengundang Chang He mengajaknya kerjasama. Tak lama Sui didatangkan namun dalam kondisi tak sadarkan diri, yang sontak saja membuat Chang He sangat marah. Dalam waktu yang bersamaan, Sumuyu dan yang lainnya mendatangi Sekte Tang untuk menyelamatkan Lian Yu. Namun setelah memasukinya, mereka diketahui oleh Tianlu. Sumuyu berhasil mengalahkan Tianlu, namun dia terkena racun mematikan. Dan dengan tepat waktu, Huai dan ayahnya muncul. Dia mendapatkan info bahwa Bai Chao ditangkap oleh Sekte Tang. Huai pun segera mengobati Mu Yu, lalu membebaskan Lian Yu. Yiya mendatangi Ling Huang, kakak perguruan Lian Yu yang sedang ditahan karena dia bersaing dengan Ling Jun sebagai calon ketua Sekte Tang yang baru. Yiya akan menjadikan Ling Huang menjadi boneka kendali. Chang He akhirnya berhasil mengalahkan Ling Jun dan anak buahnya. Lian Yu mengumpulkan seluruh anggota Sekte Tang dan mengumumkan bahwa para petinggi Sekte Tang yang bersekongkol dengan Xiao Yong semua telah dilumpuhkan. Kini mereka harus tunduk kepada Ling Huang sebagai calon ketua yang baru. 你们之前听从他的命令行事，唐福禄已死，能为自己或者为唐门行事。副门主被你们关在哪儿？掌柜堂的天狱。起来说话，带我去见他。是。都带走。 Setelah menyelesaikan masalah Sekte Tang, mereka pun pergi ke kota Tianqi. Tak lama muncul Xin Yu, ibu dari Li Hanyi, Dewi Pedang. Dia mengabarkan bahwa Xin Bai Chao telah diselamatkan, namun Ling Huang masih dikejar oleh putrinya dan Lian Yu. Chang He menitip pesan untuk Raja Langya bahwa Sungai Gelap ingin kerjasama. 大家长，不要乱来。我要见琅琊王。好。 Lian Yu akhirnya berhasil mengajar Yiya hingga ke kota Tianqi. Lian Yu meminta untuk melepaskan kakaknya. Tak lama Sumuyu dan Yumo muncul. Dengan liciknya, Yiya mengendalikan Ling Huang untuk melawan mereka. Ia berhasil melarikan diri. Sumuyu menahan untuk tak mengejarnya harus mencari solusi melepaskan kendalinya. Lian Yu pun melapor kepada Ruo Peng bahwa Ling Huang belum berhasil diselamatkan. Xin Yu juga melapor bahwa Sungai Gelap ingin bertemu. 你先说，就藏身在天启城中，最终让他逃走了。暗河大家长和如今3家家主要见你。他们要见我做什么？他们说。 要与你合作。 Setelah menentukan waktu, mereka pun bertemu dengan Ruo Peng. Sumuyu pun mengatakan tujuannya bahwa Sungai Gelap meminta dukungan Ruo Peng untuk menghilangkan reputasi negatif di mata dunia persilatan agar diterima dan diakui sebagai sekte pada umumnya. Karena Sungai Gelap yang sekarang bukan seperti yang dulu kejam dan tak beraturan. Sebagai imbalannya, Sungai Gelap akan melenyapkan semua kekuatan besar lawan sepenuhnya. Dan akhirnya Ruo Peng menerima kerjasamanya. 我们给江湖留下了太深的印象，不想成为任何人的附庸。中的选择。 是我，你的光芒足够耀眼。王爷乃北离郡武第一人，够照亮我们前行的路。交换，我们会帮助琅琊，我们会救出唐灵皇，将其势力彻底铲除。若是苏家主能够帮助我们琅琊王削弱风的荣幸。 Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba tubuh Chang He mengeluarkan aura dingin. Mereka pun bergegas pulang dan dideteksi oleh Sumuyu. Ternyata Chang He terkena racun es dari Ruo Peng. Huai mengatakan bahwa hidup Ruo Peng tak lama lagi racunnya sudah menyebar luas. Dulu dia pernah bertarung dengan 5 master bela diri dan berhasil mengalahkannya. Namun ada satu master yang sempat menyalurkan racunnya. Ruo Peng punya misi mulia sebelum tewas. Dia ingin menyingkirkan semua pengkhianat dalam kerajaan, menyelamatkan kakaknya yang sekarang menjabat sebagai kaisar. Akhirnya Chang He memutuskan akan melakukan kultivasi tertutup untuk menghilangkan racunnya. Semua urusan diserahkan kepada Sumuyu. 我要闭关了，都能轻易化解，那寒毒能差点废了我。好，那外面的事情
Huai dipanggil oleh komandan kerajaan bernama Li Xian untuk mengobati putranya. Huai pun memasuki ruangan dan memeriksa. Namun saat akan pulang membuat obatnya, Li Xian menghadangnya. Huai tak boleh keluar, harus membuat obatnya di sana. 那就请神医在府中小住几日。今神医要走，我自然要带他走。我看你们今天谁能把我们留下来？来啊，来！你是何人？医者治病救人，世人皆我想杀你，随时便可杀。我们走。 Dengan tepat waktu, Sumuyu muncul. Huai mengatakan bahwa putra Li Xian terkena racun manusia obat sama seperti Ling Huang. Diduga Yiya sedang menyebarkan racun tersebut untuk membentuk pasukan manusia kendali. Dan saat masih berbincang, tiba-tiba muncul pendekar hantu golok bernama Li Yun. Dia ditugaskan oleh Jenderal Dian Yi untuk menghabisi Huai karena akan menggagalkan rencananya. Huai terluka parah dilukai dari belakang oleh murid Li Yun. Sumuyu pun kembali lagi dengan amarah yang memuncak. Tak disangka, Sumuyu terluka parah karena memaksa memecahkan formasinya demi menyelamatkan Huai. Huyu sudah tak kuat lagi untuk melawannya. Dan tiba-tiba Tuan muncul. Dia akan melawannya sekuat tenaga untuk mengulur waktu selagi Sumuyu memulihkan tenaganya. Tuan, 快走！ Tuan dihajar habis-habisan hingga terluka parah. Namun saat akan dihabisi, akhirnya Sumuyu berhasil menghabisi Li Yun dan bergegas mengalirkan energinya kepada Tuan. Huyu pun berterima kasih karena telah melindungi teman dengan nyawanya sendiri. Setelah mengamankan Huai, Sumuyu murka akan meratakan markas Jenderal Dian Yi. Dia memerintahkan Yumo dan Suwei untuk menjaga Huai karena mereka akan datang menyerang. Dan benar saja, tak lama mereka pun muncul. Dan akhirnya Sumuyu tiba di kediaman jenderal dengan amarah yang mengerikan. Pura-pura Huai telah tewas. Para pendekar yang masih mencoba menerobos diinfokan oleh petugas bahwa Sumuyu menyerang kediaman jenderal karena Huai telah tewas. Karena menganggap Huai telah tewas, mereka pun memutuskan untuk kembali. Siasat Sumuyu berhasil membuat mereka percaya dan akhirnya mereka pun tiba.
Sumuyu yang masih terluka tak mampu menahan serangan Ling Huang yang kesaktiannya mencapai tingkat langit karena efek racun manusia kendali. Sumuyu pun mencoba bangkit kembali, namun kondisinya yang semakin lemah tak mampu menandinginya. Dan saat akan dihabisi dengan mengejutkan, gurunya Sumuyu dan Chang He muncul bernama Yun Xiu. 老师， 我还是第一次见你这副模样啊，小木雨！你竟然敢把都给杀了！你是谁？阎魔掌。 要追吗？ 不必了。 Akhirnya Sumuyu selamat. Dia terkejut sekaligus senang ternyata gurunya masih hidup. Dunia mengetahuinya bahwa Yun Xiu telah tewas sejak lama. 真是狼狈啊，小木雨。不要躲躲藏藏了。你是谁？你是藏书楼的楼主？是我，苏云秀。 是苏沐雨和苏昌河的老师。你不是已经死了吗？我的下落，便只好说我死了。怎么可能那么容易就去死呢？神医无碍，我来接你回去。你来了，他们说老师你死了。好了，我要走了。 Chang He yang sedang berkultivasi gagal menyempurnakan jurus tapak apinya hingga racun esnya belum berhasil dikeluarkan. Tak lama muncul Chang Li mengabarkan semua yang telah terjadi. Kini Muyu dan yang lainnya mengasingkan diri di tempat terpencil untuk memulihkan luka dan tenaganya. Chang He menugaskan Chang Li untuk memberikan pesan kepada Xiao Yong bahwa dia akan membantu jenderal untuk mengalahkan Ruo Peng dengan syarat tak boleh menyentuh Sungai Gelap. 我告诉殿爷，别妄动，我出关一切自有定局。明白了，大哥，去吧。 Suwei mengirim pesan kepada Qidao dan Suji yang berada di markas Sungai Gelap bahwa Sumuyu dan Huai terluka parah memerlukan perlindungan. Sontak saja membuat Suji murka dan akan meratakan Tianqi. Begitu juga dengan King Yang membawa Lian Yu untuk membantu menjaga mereka. Namun tak lama dia bertemu dengan Yumo, cinta lama bersemi kembali. Dan dunia menjadi rumit ketika sudah berurusan dengan ras terkuat di bumi. 我该还你什么？现在不是说这些，现在不是说这些的时候，那什么时候是？还是下辈子？你心里 有没有我？我时常会想起云无魂。我再问你，那为何从来都不来找我？你会去安河提亲吗？王爷那边，我问的是你心中是否有我？是琅琊王府吗？好了，我知道了。我的本意并没关系。 Mereka berempat ditugaskan Sumuyu untuk pergi ke pasar hantu, menyelidiki tentang racun manusia kendali, dan tak lama mereka menemukan tempat yang berkaitan dengan kasus tersebut. 一个都不能走。小心！大师兄，不要碰他！我们先撤。 Mereka berempat tak mampu menandingi kesaktian Ling Huang dan memutuskan untuk pergi. Sementara Chang He yang masih berkultivasi akhirnya mencapai tingkat kesempurnaan. Tak lama muncul Master Puseng diutus Xiaolong untuk segera bergabung. Sumuyu tak mengetahui bahwa Chang He bekerja sama dengan Xiaolong. 是你啊，老头。安和的大家长，自殿下是一个不错的选择。所有人都尊称你为大家长，真正的立于光明之下。 许久未见这位大皇子殿下，走吧。Suji akhirnya tiba. Dia terkejut melihat kondisi Sumuyu yang sangat lemah, kan sangat besar pengaruhnya terhadap Sungai Gelap, terutama untuk keselamatan putrinya. Suji pun memutuskan memberikan seluruh kekuatannya meski Sumuyu menolak. 这是不可！你在干什么？你没得办法的，我会留着我这条命。你放心，我还不会死，你必须要接受我的整齐。 苏沐雨，涅槃重生。Chang He akhirnya bertemu dengan Xiaolong untuk membahas kerjasamanya. Dan setelah lama berbincang, akhirnya Chang He dan Xiaolong sepakat berkoalisi. Tak lama setelah Chang He pergi, Xiaolong menurunkan perintah untuk menyerang Sumuyu yang telah diketahui tempat persembunyiannya. Info penyerangan pun diketahui oleh mereka. King Yang dan Suwei memutuskan akan menghadapi mereka untuk mengulur waktu. Sementara yang lain harus pergi membawa Sumuyu dan Suji yang masih tak sadarkan diri. Dan akhirnya para pendekar utusan Xiaolong tiba. 是毒阵，木树公，
你可有办法破阵？看来你是一枚弃子。众人退3尺，不见口鼻。你不许死，静儿！ Keesokan harinya, Wei mendapatkan kabar bahwa tempat persembunyian habis terbakar. Qingyang dan Sui tak ditemukan yang diduga telah tewas. Tak lama muncul komandan biro keamanan bernama Jia Peng, diutus oleh Luo Peng untuk menjaga keamanan di sekitar. Dan tak lama Sumuyu mendapatkan kabar bahwa Chang He sudah keluar dari kultivasinya, namun menghilang. 只找到这个。当与天启城报德后再离开。马和如今与天启留下血仇。 让他无要阻拦，若与琅琊王计划相悖，领命。 Setelah kondisinya pulih, Sumuyu memutuskan akan bertindak sendiri tanpa Chang He. Malam ini akan menjadi penentuan terakhir. Akan terjadi pertempuran terbesar dalam sejarah kerajaan Beili. Raja Langya dan pangeran pertama sudah mempersiapkan kekuatan terbesarnya masing-masing. Dan Sumuyu akan meratakan seluruh pendekar Tianqi, membuat sungai gelap menuju cahaya. 今夜之事会很凶险，可这是我带领暗河选择了这条时间避开。 100头牛也拉不回来，可真要下定了决心，我等你回来，一定要小心。 Lian Yi masih menjaga orang-orang yang akan dijadikan manusia kendali oleh Yiya. Tak lama Yumo muncul membawa obat penawarnya yang telah berhasil dibuat oleh Huai. Dan tiba-tiba Yiya muncul kembali dengan membuat tamengnya. 又是。是啊。 百州之阵，起！雨梦，疯了！连玉，连玉，杀了我！杀了我！ 真是对不起啊！以后就拜托你了。 Lian Yu terpaksa menghabisi kakaknya dan Yumo terluka parah yang membuat Lian Yu sangat murka. Luo Peng yang pulang dari istana bertemu dengan Li Hanyu, ditugaskan ibunya untuk menjaga Luo Peng. Dan benar saja, tak lama muncul 3 pendekar bertopeng utusan Xiao Yong. Sumuyu akan pergi menuju kediaman Kasim Joking untuk merebut gulungan segel naga. Namun tiba-tiba dihadang oleh 3 master yang pernah bertarung melawan sekte bayangan. Mereka kini berada di kubu Xiao Yong. Dan tak lama Kasim Joking pun muncul, yang memiliki kesaktian 1 level di bawah Tuan Li. Wei dan Suji yang khawatir terhadap Sumuyu bergegas menyusulnya, namun tak lama mereka pun dihadang.
Sumuyu kalah berkali-kali hingga terluka parah. Kesaktian Zhou-King tak bisa diremehkan. Selama hidupnya hanya 1 kali kalah oleh Tuan Li. Muyu pun berusaha bangkit lagi mengerahkan seluruh kesaktiannya. Namun dengan mengejutkan akhirnya Chang He muncul. Zhou-King terkejut tak disangka Chang He mampu mengalahkannya. Dengan sedikit siasat menyimpan racun ular di dalam pukulannya. Dan ternyata Chang He berkoalisi dengan Xiao Yong hanya siasatnya saja agar tak mengganggu kultivasinya. Dan ternyata Chang He melakukan semua ini demi balas dendam. 20 tahun yang lalu, Zhou-King lah yang telah menghabisi seluruh keluarganya di desa Shenghuo demi merebut pusaka naga api. Dan akhirnya Zhou-King berhasil dikalahkan, dan tak lama semua pengikutnya muncul. Tiga master pun tumbang dan terluka parah. Namun tiba-tiba Zhou-King menyerap seluruh kekuatan tiga master untuk membangkitkan kembali kesaktiannya. Sumuyu dan Chang He terjebak oleh kekuatan sihir Zhou-King. Mereka berdua mulai terserap kekuatannya. Dan tiba-tiba dengan mengejutkan, Sumuyu melesat mengeluarkan kesaktian di atas para dewa yang tak pernah mampu dimiliki orang lain. Chang He dan Zhou-King terkejut ternyata Sumuyu mengeluarkan kekuatan tingkat langit, yaitu pedang iblis. Hanya dengan satu tebasan dapat meratakan kota Tianqi, namun risikonya nyawa taruhannya. Chang He berusaha keras untuk menghentikannya namun sia-sia. Dengan mengejutkan, Zhou-King mampu mengalahkan jurus pedang tingkat tinggi. Sumuyu dan Chang He terluka parah, sedangkan Zhou-King semakin kuat dan mengerikan. Dan tak lama muncul Huai memberikan pedang pusakanya. Sumuyu pun bangkit kembali. Ada satu jurus lagi yang belum dikeluarkan, yaitu milik ayahnya Dewa Pedang nomor 1 dunia. Dan akhirnya akhirnya Zhou-King berhasil dikalahkan hingga membuat kota Tianqi hancur. Namun dengan mengejutkan, Sumuyu menjadi kerasukan dari amarahnya yang terlalu tinggi. Huai pun bergegas memberikan air hati es untuk meredakan amarahnya. Akhirnya Huai berhasil meredakan amarahnya. Sumuyu pun normal kembali. Namun tiba-tiba Huai kesakitan. Ternyata dia mengalami serangan balik akibat dari membuat obat penawar. Yaya telah berhasil menjebaknya. Kini racun dalam tubuhnya tak bisa diobati. Dan tak lama Huai tak sadarkan diri. Sumuyu teringat Tuan pernah mengatakan ada satu tabib ajaib di kota Tianqi.
Keesokan harinya, Lian Yu dan Yumo menghadap Chang He. Lian Yu menginfokan bahwa Zhou Qing ternyata masih hidup dibawa oleh muridnya bernama Jin Zuan. Xiao Yong dan semua anteknya telah ditangkap dan mengakui pemberontakannya. Dia melepaskan jabatan pangerannya dan tidak akan terlibat lagi perebutan kekuasaan. Namun semua informasi membuat Chang He belum puas karena Xiao Yong tak dieksekusi oleh kaisar. Dan jika Sumuyu tak sadar, dia akan menghabisi Xiao Yong dan Ro Peng. 卓兴大将死了吗？应当是被他的徒弟景轩带走了。好，第二个问题会受到什么样的惩罚？筹谋这一切的大皇子骁勇，飞虎将军点叶放弃皇子身份，并于今天见禁闭。你们的陛下就这么算了？陛下就准了骁勇的请求。卷轴还没有找到吗？没有。2个答案没有一个令人满意。等苏沐雨醒了再说。骁勇要死，走吧。 Setelah beberapa hari, akhirnya Sumuyu sadar. Dia langsung menanyakan Huai. Namun alangkah terkejutnya, Chang He mengatakan Huai telah tiada, telah dimakamkan di sekte lembah obat oleh ayahnya. Pantas saja Chang He ingin menghabisi Xiao Yong yang telah merenggut banyak nyawa orang-orang terdekat, terutama Huai. Dan kini semua keputusan ada di tangan Sumuyu. Dan akhirnya Chang He menghadang Xiao Yong yang akan dikurung di Biro Pengamat Langit. 来此送葬。 Saat Chang He sedang bertarung, Sumuyu tiba-tiba sudah berada di dalam kereta Xiao Yong dan tak banyak basa-basi Sumuyu menghabisinya. 再将我们当作可以肆意操控。 Sumuyu dan Chang He bergegas pergi menuju istana Raja Langya. Di tengah perjalanan tersengaja berpapasan dengan sebuah kereta. Sumuyu merasakan adanya aura kuat di dalam kereta tersebut, namun dia mengabaikannya. Dengan mengejutkan, di dalam kereta tersebut adalah Huai yang ternyata masih hidup. Dia dibawa oleh Yun Xiu, gurunya Sumuyu dan Chang He. Ternyata sebelumnya saat Huai sedang kritis, Yun Xiu muncul akan menyelamatkan nyawanya. Namun dia meminta syarat kepada Suji bahwa Huai akan dibawa untuk menyempurnakan kesaktiannya yang memerlukan tabib sakti. Untuk sementara waktu, Huai akan dinyatakan telah tewas. Yang mengetahui rahasianya hanya Yun Xiu dan Suji. Tak boleh bocor kepada siapapun. Huai dijamin akan kembali dengan selamat setelah menyempurnakan kesaktiannya. Suji pun tak punya pilihan lain, dia menyetujuinya demi nyawa putrinya. 什么条件？李将要练一门功夫，我要暂时带走这位神医。 Chang He dan Sumuyu tiba di istana Raja Langya. Mereka pamit akan meninggalkan Tianqi. Dengan tewasnya Xiao Yong, maka Sungai Gelap tak bisa menjadi sekte yang pada umumnya. Malah akan dicap oleh dunia sebagai sekte paling kejam. Namun mereka berdua menerima semua hasilnya. Yang penting tugasnya telah selesai, yaitu membasmi para pengkhianat di dalam kerajaan. Chang He mengancam kepada dunia, jika ada yang berani mengendalikan Sungai Gelap, maka akan diratakan tak peduli istana kerajaan sekalipun. Dan Sumuyu meyakini suatu saat nanti Sungai Gelap akan diterima dan dihormati dunia. 来和琅琊王告个别，我们要离开天启城了。可骁勇死了，骁勇当死，可休怪我们成为下棋之人。以后会走属于我们自己的路。我和昌河会回大安河，无论过程有多艰难，也很难成为朋友吧。好。 Dan akhirnya, dua pemuda yang sejak kecil yatim piatu kini dikenal sebagai pendekar nomor 1 dunia. Dulu ditindas hingga seluruh keluarganya dihabisi. Kini dihormati dan disegani oleh dunia persilatan. Tak ada seorang pun yang berani mengusiknya. Dan jika dibutuhkan dunia, mereka akan turun gunung meratakan dengan kekuatan yang mengerikan. Dan kisahnya, 8 tahun ke depan Sungai Gelap diterima, diakui, dan disegani oleh dunia persilatan. Setelah 12 tahun, akhirnya Sumuyu dan Huai bertemu kembali. 朝颜，让我自己担。明轩辕出鞘，三沙滩中月耀如一人。肩上无双血蓝一照，如一人过宫。恨沙扬，肩上。